Dewan ini menyatakan akan menerapkan mekanisme pinjaman pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih Dewan. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa Indonesia merupakan negara berkembang, namun garis angka kemiskinan kita berada di 8,28% pada September 2025, yang berarti diperkirakan bahwa Indonesia memiliki 23,36 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini tentunya yang melatar belakangi hadirnya pinjaman pendidikan. Namun apakah ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat berstrata rendah untuk mengakses pendidikan? Pada kenyataannya, banyak siswa dari berbagai kalangan yang menginginkan masuk ke perguruan tinggi. Namun seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat dari strata rendah terpaksa mengubur mimpi mereka karena terdapat tekanan ekonomi yang membuat mereka enggan berkuliah. Hadirnya pinjaman pendidikan atau student loan ini justru hanya akan menambahkan beban mereka dalam bermimpi. Mengapa? Ada dua argumentasi. Argumentasi yang pertama, kami sebagai pihak oposisi tentunya sangat amat menentang kehadiran pinjaman pendidikan ini. Karena perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa prinsip dari pinjaman pendidikan sangat amat bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang yang menjadi landasan hukum di Indonesia. Ada 2 poin. 1. Pinjaman pendidikan bertentangan dengan sila kedua Pancasila karena pinjaman pendidikan merupakan pijakan yang tidak manusiawi karena pinjaman pendidikan tidak memikirkan resiko yang akan dijalankan oleh siswa dan akan ditanggung oleh siswa. Selanjutnya, pinjaman pendidikan juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yakni sistem yang diberikan tidak adil karena kalkulasinya tidak transparan, yang mana ini akan mempersulit siswa untuk membayarkannya. Yang kedua, melanggar Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jelas-jelas mekanisme dari pinjaman pendidikan ini adalah untuk mengkomersialisasikan pendidikan, yang berarti negara gagal dalam menyediakan akses pendidikan yang gratis untuk rakyatnya. Lalu siswa yang mengambil pinjaman pendidikan ini belum terjamin dan juga belum tentu akan langsung mendapatkan pekerjaan untuk membayarkan pinjaman yang ada. Dapat dibuktikan dengan data pengangguran lulusan universitas di absolut di Indonesia tercatat sebagai 1 juta orang, yang mana secara realita lapangan pekerjaan di Indonesia sangat amat terbatas dengan kriteria yang tidak masuk akal dan juga sangat amat banyak kriteria yang harus dipenuhi. Sehingga bagaimana pinjaman pendidikan ini dapat menjadi solusi yang jika hanya akan menambahkan beban masyarakat. Yang kedua, argumen kedua, pihak proposisi sempat menyinggung terkait beasiswa yang bersifat sangat bergengsi sehingga menciptakan sistem pendidikan yang elitis. Namun kenyataannya beasiswa hadir terhadap respon dari ketersenjangan ekonomi yang terjadi di bidang pendidikan. Menurut saya, sistem beasiswa merupakan sistem yang efektif dalam mengatasi kesenjangan di Indonesia. Karena pada dasarnya dalam sistem beasiswa memberikan kita kesempatan untuk mencapai pendidikan tinggi tanpa harus mencicilnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa beasiswa merupakan sistem yang bergengsi. Namun juga, sistem beasiswa menciptakan talenta yang unggul dari lulusan-lulusannya. Karena kemampuan siswa sudah terbukti pada saat mereka mengajukan beasiswa, karena mereka harus mengikuti berbagai tes seperti mengajukan esai, mengajukan portofolio, juga rapot-rapot yang mereka miliki pada pendidikan dasar, dan ini yang akan memotivasi siswa untuk berpendidikan lebih tinggi lagi dan belajar lebih keras lagi. Kemudian ada 3 poin mengapa saya sebagai pihak oposisi tidak setuju dengan adanya pinjaman pendidikan. Yang pertama, sistemnya masih belum jelas dan terkesan abu-abu karena mekanisme pinjaman pendidikan atau student loan ini masih belum dapat dijelaskan secara rinci oleh pihak proposisi terkait transparansi dan isi yang ada di dalam kontraknya. Pihak proposisi hanya menjelaskan bahwa akan terdapat bunga proporsional tiap tahunnya yang akan diawasi oleh OJK atau lembaga hukum lainnya. Padahal jika kita teliti lebih lanjut lagi, pihak proposisi tidak menyebutkan berapa saja biaya yang harus kita bayarkan tiap semesternya, berapa saja biaya yang harus kita keluarkan ketika kita ingin mengkalkulasikannya sendiri. Karena pada dasarnya, jika sistem ini masih belum transparan, yang ada hanya akan menimbulkan kekhawatiran yang besar karena kita masuk ke studi kasus. Bayangkan jika kita berkuliah, namun kita berkuliah, kita menikmati fasilitasnya, kita belajar dengan sungguh-sungguh, dan ketika kita lulus, tahu-tahu kita memiliki hutang yang sangat amat besar dan harus dibayarkan secara bertahap. Oke, jika memang kita harus bayar secara bertahap, bagaimana dengan jumlah yang harus kita bayarkan? Pihak proposisi tidak menyebutkan jumlah yang harus dibayarkan ketika kita sudah lulus. Bisa jadi ketika kita lulus, kita memiliki hutang yang sangat amat besar, dan ini kita masih di dalam masa muda yang mana akan membebankan sepenuhnya pada siswa. Yang kedua, pinjaman pendidikan tidak cocok dengan sistem di Indonesia karena pada kenyataannya Indonesia menyediakan lapangan kerja yang terbatas dengan persyaratan yang tidak masuk akal, dan juga di Indonesia realitanya seringkali terjadi PHK secara massal karena krisis ekonomi, dan hal ini dapat terjadi ketika Indonesia masih belum memiliki sistem ekonomi yang stabil. Jika kita ingin mencontoh dari Amerika, kita harus memiliki dulu yang namanya sistem perekonomian yang stabil. Sedangkan di Indonesia kita sudah tahu bahwa sistem ekonomi
ekonomi Indonesia sering mengalami krisis, yang mana ini tidak menjamin siswa dapat membayarkan hutang-hutangnya. Yang ketiga, pinjaman pendidikan dapat menjadi awal mula krisis ekonomi baru tercipta ketika banyak orang, terutama dari strata sosial bawah, yang tidak dapat membayarkan hutang mereka karena kesulitan mencari pekerjaan dan tekanan ekonominya. Tentunya ini akan menciptakan krisis ekonomi yang baru. Bayangkan saja, kita berada di strata sosial yang paling bawah, tapi kita juga harus membayarkan pinjaman yang sudah kita minta dari pemerintah, dan hal ini akan menjadi concern yang sangat besar untuk siswa dalam membayarkannya nantinya, karena perlu kita ketahui masyarakat dengan strata bawah tentunya sedang mati-matian berjuang keras untuk menghidupi mereka sendiri. Ketika siswa ini dituntut untuk membayar hutang yang bahkan mereka tidak ketahui jumlahnya, yang ada ini akan memberikan ketekanan mental dan juga tekanan sosial serta tekanan batin yang akan dimiliki oleh seorang siswa. Jadi kesimpulannya adalah, saya sebagai pihak oposisi menegaskan bahwa bahwa pinjaman pendidikan ini tidak cocok dengan sistem di Indonesia dan harusnya tidak perlu ditetapkan, karena dilihat dari berbagai bidang ini merupakan program yang sangat amat rawan, dan juga dari segi finansial program ini akan menciptakan krisis ekonomi baru dan krisis ekonomi yang baru, karena yang sudah saya katakan tadi, ini hanya akan menambahkan beban negara ketika para siswa yang meminjam pinjaman pendidikan ini tidak dapat membayarkannya, dan ini yang akan menciptakan krisis moneter yang terbaru, karena kita perlu ketahui finansial di Indonesia tidak stabil negara lain. Dan juga dari segi sosial ini akan menciptakan beban dan tekanan mental bagi siswa. Seperti yang sudah saya katakan tadi, siswa itu dipaksa dan dituntut untuk belajar keras dan juga harus bekerja lebih keras untuk membayarkan hutang yang mereka punya. Padahal mereka seperti yang pihak proposisi katakan, ini adalah menargetkan masyarakat rendah untuk berpendidikan. Ketika kita lulus dari universitas, tentunya kita akan berharap bahwa kita akan segera mendapatkan pekerjaan. Namun itu tidak ada di Indonesia, karena lapangan pekerjaan di Indonesia sangat amat terbatas, dan juga hal ini bisa menciptakan tekanan mental yang sangat amat berat bagi siswa, karena mereka harus menciptakan kesetaraan yang ada. Sekian.